Saudara, sebelum saya memperkenalkan Bapak David Wong, saya ingin menjelaskan bahwa khusus untuk sesi Pak David ini, panitia telah merekamnya di ruang kerja Pak David di Singapura. Setelah itu, tim audiovisual bekerja keras untuk melakukan alih suara ke bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu bisa memahaminya dengan lebih mudah. Terima kasih banyak tim audiovisual untuk hal ini, ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat videonya. Tapi Pak David juga hadir di sini sekarang. Jadi nanti setelah sesi video ini kita ada tanya jawab. Bapak Ibu bisa bebas tanya kepada Pak David. Tanyanya bisa pakai bahasa Indonesia. Nanti akan kami langsung terjemahkan untuk Pak David yang nanti jawabannya akan diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau tanya, silahkan tulis di kolom chat yang ditujukan di kolom chat ya. Nah, oke. Saya akan perkenalkan Pak David sekarang. Pak Iwan, apakah bisa dimunculkan tulisan biodatanya? Ya. Oke. Jadi Pak David Wong ini telah melayani selama 45 tahun sebagai gembala di beberapa gereja, dosen di beberapa seminari, dan pelatih bagi para pemimpin Kristen yang berasal dari 100 negara lebih. Beliau juga pengarang dari 20 buku. Ya, salah satu buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu judulnya Finishing Well, menutup babak kehidupan yang penting. Ini buku yang baik sekali bagi Usinda, ya. Nah, kini kakek dari 4 cucu ini tinggal bersama istrinya di Singapura. Kita akan belajar banyak dari Pak David Wong. Silahkan Pak Iwan untuk munculkan videonya. Satu Samuel 12. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang, raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan, mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun, yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab, yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang, lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu, Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel
dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan, Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang, tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Shalom, senang bisa berbagi dengan saudara. Untuk waktu yang lama, saya menolak berpikir saya sudah tua. Saya selalu berpikir saya bertumbuh menjadi lebih tua. Jadi setiap ulang tahun, saya katakan pada diri sendiri bahwa saya sudah bertumbuh 1 tahun lebih tua. Hal itu terjadi sampai beberapa tahun lalu ketika saya mencapai usia 70 tahun. Saya teringat Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan berlalunya buru-buru. Kami melayang lenyap. Jadi masa hidup selama 70 tahun sudah hampir tiba. Saya teringat orang tua saya, baik ayah maupun ibu. Mereka dipanggil Tuhan di usia 73 dan 74. Saya teringat beberapa tahun terakhir ini kakak laki-laki dan kakak perempuan saya sudah meninggal juga. Saya giliran berikutnya. Saya anak ketiga di keluarga. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kesehatan yang baik di usia saya saat ini, yaitu 73 tahun. Walaupun saya sudah turun dari posisi saya sebagai gembala senior dan gembala mentor di gereja, saya terus aktif dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, saya tidak percaya pada pensiun. Saya percaya pada penugasan ulang. Penugasan ulang saya kini adalah pelayanan menulis, mentoring, dan mengajar. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa Dia selalu memberi saya pekerjaan tiap hari dan tiap minggu. Biasanya bertemu satu atau dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi bagi saya dan istri, Tuhan begitu baik. Pasal yang tadi dibacakan adalah dari 1 Samuel 12. Samuel berkata kepada seluruh orang Israel bahwa aku sekarang telah menjadi tua dan beruban, dan aku telah jadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Kita tidak punya informasi seberapa tua usia Samuel ketika mengucapkan hal tersebut.
Tapi kita tahu bahwa dia mulai melayani di bait Allah di Shilo sejak masih sangat muda. Ketika Imam Eli wafat, maka Samuel bertugas menjadi imam bagi orang Israel selama bertahun-tahun. Bayangkan saja bahwa saat itu Samuel seusia saya, yaitu sekitar 70 tahunan. Atau mungkin dia berusia 80 tahun. Yang jelas dia berkata, saya sudah tua dan beruban. Dia sudah menjadi pemimpin orang Israel paling tidak 20, 30, atau 40 tahun. Di pasal ini kita membaca bahwa orang Israel tidak lagi menghendaki dirinya. Mereka tidak mau dia jadi pemimpin lagi. Mereka berkata kepada Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. 1 Samuel 8 ayat 5. Kata-kata itu pasti menyakiti Samuel. Dia pasti sangat terluka. Bukan saja diberitahu bahwa dia sudah tua, tapi bahwa anak-anaknya tidak hidup seperti dirinya. Mereka tidak menghormati Tuhan. Orang Israel meminta raja seperti halnya bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka yang dipimpin oleh raja. Bagaimana respon Samuel? Bagaimana Samuel melihat kembali ke masa lalunya di usia tuanya ini dan lalu mengarahkan pandangan ke depan ketika orang-orang tidak menghendakinya lagi? Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu dan minta Tuhan bicara pada kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami rindu mempelajari firman-Mu dengan pencerahan dari Roh Kudus. Ajarkan kami untuk bisa jadi orang-orang yang tangguh dan setia sampai akhir ketika kami mengikuti anak-Mu Yesus. Dalam namanya, amin. Kita bisa belajar 3 hal tentang Samuel dari 1 Samuel 12. 3 hal. 3 hal yang kita pelajari darinya ketika usia kita bertambah menjadi semakin tua. Pesan hari ini mungkin lebih relevan bagi mereka yang sudah dianggap lanjut usia. Namun sebetulnya, prinsip-prinsip ini berlaku bagi semua orang di tahapan manapun ia kini berada yang berusia muda atau tua. Walau sebagian dari kita sudah lanjut usia, kita semua bertumbuh menjadi tua. Paling tidak tambah 1 tahun setiap tahunnya. Jadi 3 hal yang kita lihat dari hidup Samuel adalah menjaga kehidupan yang berintegritas, menutup babak kecewaan, dan meneruskan pelayanan doa. Jadi 3 kata kunci untuk diingat adalah integritas, menjaga hidup yang berintegritas, kekecewaan, menutup babak kecewaan, dan pada akhirnya doa, meneruskan pelayanan doa. Mari kita mulai dengan yang pertama, menjaga hidup yang berintegritas. Dalam 1 Samuel 12, orang Israel menuntut Samuel untuk memilih seorang raja bagi mereka. Alkitab mengatakan bahwa Samuel merasa kesal. Saya yakin siapapun akan merasa kesal, atau terluka, atau marah ketika orang-orang menolak kepemimpinan Anda. Apalagi setelah Anda melayani mereka selama bertahun-tahun. Menariknya, ketika Samuel merasa kesal, maka dia langsung datang kepada Tuhan melalui doa. Itu yang dia lakukan. Dia mengeluh pada Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa orang Israel bukan menolak Samuel, tetapi sebetulnya menolak Tuhan sebagai raja mereka. Hal ini terdapat di 1 Samuel 8 ayat 7. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Hal yang mengejutkan, Tuhan memerintahkan Samuel untuk memberikan apa yang orang Israel kehendaki. Maka kita kemudian membaca bahwa Samuel mengurapi seorang raja. Saul adalah seorang yang sebelumnya tidak dikenal, dari keluarga yang juga tidak dikenal, dari suku terkecil yaitu Benyamin. Tapi Saul inilah yang diurapi sebagai raja. Ini adalah waktu bagi Samuel untuk mundur. Jadi di 1 Samuel 12 yang menyampaikan perpisahannya kepada orang Israel. Hal pertama yang ia katakan pada mereka ada di ayat ketiga. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian tentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Istilah yang diurapinya merujuk pada seorang raja.
Jadi Samuel berkata kepada orang-orang, "Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan hadapan orang yang diurapinya. Kesalahan apa yang telah kuperbuat selama masa pelayananku?" Samuel melanjutkan dengan berkata, "Lembu atau keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok?" Kita tahu dari respon dari orang Israel di ayat keempat. "Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Situasi ini mengingatkan kita akan ucapan perpisahan Rasul Paulus kepada tua-tua di Efesus. Ia mengatakan hal yang serupa. "Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku." Kisah Para Rasul 20:26, 33-34. Ketika kita sudah hampir mencapai garis akhir di hidup kita, kita ingin bisa berkata, "Aku tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan aku sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Kita ingin bisa mengatakan demikian tidak hanya di akhir hidup kita, tapi di setiap tahap selama kita hidup. Aku tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, aku sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita ingin meninggalkannya dengan hati nurani. Tentu saja kita akan meninggalkan dunia ini di saat kita sudah tua. Tapi kita tahu bahwa Tuhan bisa memanggil kita setiap saat. Sebagai gembala, saya telah memimpin ibadah kematian untuk jemaat dari berbagai usia, dari mulai bayi hingga usia 100 tahun, serta mereka yang berada di antara kedua usia itu. Hati nurani yang bersih dan hidup yang berintegritas sangat penting untuk seseorang bisa menjadi tua dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ada banyak pemimpin Kristen yang telah melakukan hal-hal baik di hidup mereka. Tetapi ketika mereka pensiun dari pelayanan atau bahkan setelah mereka meninggal, berbagai tuduhan dan penyingkapan dibukakan yang menunjukkan bahwa ternyata mereka tidak hidup secara berintegritas. Seorang teman saya didiagnosa dengan kanker liver dan diberi 6 bulan lagi untuk hidup. Selama masa itu, ia menghabiskan waktu dan menghubungi orang-orang yang telah ia lukai atau yang telah melukainya, yang meminta pengampunan mereka dan juga memberikan pengampunan pada mereka. Saat itu saya sedang tinggal di Amerika Serikat. Teman ini menulis surat pada saya, mengirimkan kaset kepada saya, menyampaikan apresiasinya untuk pelayanan saya, dan meminta ampun jika dia telah melukai saya. Saya masih bisa menjumpainya ketika saya pulang ke Singapura. Saya mengatakan padanya bahwa ia masih punya sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan diri sebelum meninggalkan dunia ini. Tapi tidak semua orang punya hak istimewa itu. Beberapa terbunuh seketika di dalam kecelakaan. Beberapa tewas akibat bencana alam. Tetapi sementara masih bisa, marilah kita ambil waktu untuk melihat kepada hidup kita dan mendengarkan hati nurani kita. Adakah sesuatu yang perlu kita bereskan untuk kita mengaku dosa dan meminta pengampunan? Waktu untuk membereskan hidup yang berintegritas di dalam diri kita adalah saat ini. Hal ini terutama berlaku bagi kita yang berada di usia tua. Tidak ada hal lain yang lebih baik, penting daripada berbagai hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan orang-orang yang kita kasihi. Itulah sebabnya Samuel memastikan bahwa integritasnya tidak rusak. Ia bertanya pada orang-orang apa yang jadi kesalahannya, dan mereka menyatakan bahwa Samuel tidak bersalah. Jadi ia bersih. Ia telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia tidak melakukan apa yang tidak boleh ia lakukan. Hal lain yang bagi saya menarik dari kehidupan Samuel adalah cara ia mengatasi kekecewaan. Tahukah saudara bahwa Samuel dikecewakan oleh setiap orang penting di dalam hidupnya? Ya, Samuel dikecewakan oleh setiap orang yang penting di dalam hidupnya. Tetapi ia tidak membiarkan kekecewaan itu menghentikan perjalanannya bersama Tuhan ketika ia memasuki masa tua.
Mentornya, Imam Eli, gagal menjadi teladan baginya. Anak-anaknya, Yoel dan Abia, tidak menghormati Tuhan. Lalu di kemudian waktu, setelah ia memberi kata perpisahannya, Raja Saul yang diurapinya juga menjadikannya kecewa. Saul tidak taat kepada Tuhan sehingga kerajaan diambil daripadanya. Apakah Anda telah menghadapi banyak kekecewaan seperti Samuel? Orang yang dia hormati telah gagal. Anak-anaknya gagal. Orang yang dia alami tidak menghendakinya. Raja yang dia urapi mengecewakan dirinya. Di masa tua kita, ketika kita melihat kembali ke masa lalu kita akan ingat orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Akan ada orang yang melukai kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, membuat hidup menjadi sulit bagi kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menutup babak tersebut. Tentu saja hal ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Saya punya seorang teman yang sudah saya kenal selama 40 tahun. Di awal kehidupannya sebagai orang Kristen, ia telah terluka oleh gereja. Menurutnya, beberapa pemimpin gereja sudah memperlakukan dia dengan buruk dan membuatnya terluka. Setiap kali saya berjumpa dengannya, ia akan mengingat babak kehidupannya yang itu. Ia juga menggunakan hal itu sebagai alasan mengapa ia tidak mau melayani di gereja, atau bahkan pergi ke gereja. Saya berkata, saudaraku, hal tersebut terjadi dulu sekali. Kapan kau akan menutup babak tersebut di hidupmu dan melangkah maju? Kadang saya ingin tahu bagaimana Samuel mengatasi semua babak tersebut di hidupnya. Ketika ia terjatuh, terluka, tertolak, dikhianati, dan bahkan mengalami kebingungan. Saya mendapatkan jawabannya dalam firman yang Tuhan nyatakan melalui 1 Samuel 8 ayat 7, bahwa bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan pada Samuel, mereka tidak berdosa kepadamu, tapi mereka berdosa kepadaku. Karena itu biarkan Tuhan yang menghadapi mereka, seperti yang dinyatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 18-19. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi hal semacam ini tidak berada di tangan kita. Marilah kita bergerak maju dan melepaskan semua kekecewaan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni, dan marilah kita terus maju. Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita adalah orang berdosa dan bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Hal itu akan menolong dalam kita menutup babak-babak yang mengecewakan kita. Kita mengampuni, melepaskan, dan berjalan maju. Kita tidak hanya mengampuni orang lain. Ada berbagai kekecewaan pada diri kita sendiri juga. Di situ kita perlu mengampuni diri kita. Samuel juga pasti merasa ia telah gagal dalam membesarkan kedua anaknya. Kita baca 1 Samuel 8 ayat 1-3 bahwa anak-anak laki-lakinya menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Beberapa dari kita telah berusaha membesarkan anak-anak kita agar mengenal Tuhan, mengasihi Dia, dan melayaninya. Tetapi mereka lalu hidup menyimpang. Beberapa menjadi orang percaya asal-asalan yang hanya sesekali saja ke gereja. Beberapa tidak lagi ke gereja sama sekali. Beberapa menikah dengan orang non-Kristen dan bahkan meninggalkan iman Kristen mereka. Kita perlu menutup babak-babak kekecewaan tersebut. Percayakan kegagalan kita kepada Tuhan dan teruslah mengasihi anak-anak kita dengan tanpa syarat dan berdoa bagi mereka terus-menerus. Percaya dengan iman bahwa pada suatu saat mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi kita menutup babak-babak ini dengan mengampuni, termasuk mengampuni orang lain dan mengampuni diri sendiri. Semuanya ini karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Dan yang ketiga, meneruskan pelayanan doa. Sekarang bagaimana belajar dari Samuel mengenai meneruskan pelayanan doa? Cara Samuel mengatasi kekecewaannya dapat dilihat di bagian akhir dari ucapan perpisahannya. Dia berjanji kepada orang-orang di 1 Samuel 12 ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Orang-orang mungkin telah menolak dirinya.
tapi ia akan terus mengasihi dan mendoakan mereka. Dengan demikian, kita membahas hal ketiga yang Samuel lakukan di masa tuanya, yaitu ia meneruskan pelayanan doanya. Orang-orang menolak Samuel, tapi dia tidak menolak mereka. Mereka menghendaki raja, tapi mereka juga sebetulnya menghendaki Samuel. Di pasal 12 ayat 19, mereka meminta kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati." Orang-orang menyadari bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan, dan bahwa mereka membutuhkan Samuel sebagai imam untuk berdoa bagi mereka. Samuel tidak hanya setuju untuk berdoa bagi mereka pada saat itu, tapi juga di masa depan, di tahun-tahun berikutnya. 1 Samuel 12 ayat 23 menyatakan bahwa Samuel menawarkan dua hal kepada mereka. Mendoakan mereka, dan untuk mengajarkan kepada mereka jalan yang baik dan lurus. Dia sudah bukan lagi pemimpin mereka, karena sudah diambil alih oleh Raja Saul. Akan mudah bagi Samuel untuk berkata kepada orang-orang, "Kalian menginginkan raja, biarlah raja saja yang berdoa bagimu. Kalian tidak menghendaki saya, maka saya juga tidak menghendaki kalian." Tetapi Samuel melihat bahwa pelayanannya kepada mereka tidak berakhir sampai di situ. Ia akan terus berdoa, ia akan terus mengajar. Hal ini juga berlaku pada mereka yang lanjut usia di gereja. Beberapa dari kita merasa bahwa kita telah melakukan bagian kita, tetapi generasi yang lebih muda sudah mengambil alih. Mereka tidak membutuhkan kita lagi. Mereka tidak menginginkan kita lagi. Jadi kita akan menghilang saja ke dalam kegelapan. Jangan berbuat demikian. Marilah kita belajar dari Samuel. Ia masih meneruskan pelayanan doanya. Dia masih meneruskan pelayanan mentoringnya. Sangat disayangkan bahwa beberapa dari kita melihat pelayanan doa sebagai pilihan terakhir ketika sudah tidak ada yang lain. Kita jarang melihat pelayanan doa ini dengan serius, kecuali kita sudah kehabisan semua usaha dan sumber daya kita. Ini adalah wujud pelayanan kepada Tuhan yang bisa dilakukan lansia di gereja. Saya mau membagikan contoh dari seorang pejuang doa semacam ini. Bapak ini adalah orang pertama yang memulai gereja yang saya gembalakan. Istri saya dan saya mengenalnya ketika kami masih remaja. Di masa tuanya, ia sering mengunjungi orang tua kami yang belum Kristen, lalu memberitakan Injil kepada mereka. Di kemudian waktu, ketika ia sudah tidak bisa banyak berjalan, ia terus melakukan pelayanan doa di rumahnya, bagi orang tua kami dan bagi kami. Setiap harinya, ia akan mendoakan satu kelompok khusus dari orang-orang, seperti misalnya para orang tua yang belum Kristen, anak-anak yang hidupnya menyimpang, para gembala, pemimpin gereja, dan sebagainya. Dulu, ketika anak perempuan kami masih remaja, ia tidak mau pergi ke gereja lagi. Selama bertahun-tahun, hidupnya berjalan ke arah yang berbeda. Bapak pejuang doa ini terus berdoa bersama kami bagi anak perempuan kami. Dari waktu ke waktu, ia akan menghubungi kami dan bertanya bagaimana kondisi anak perempuan kami. Setelah 5 tahun, akhirnya Tuhan membawa anak perempuan kami untuk kembali datang kepadanya. Tetapi biarkan saya membagikan apa yang terjadi ketika anak perempuan kami akan menikah. Bapak pejuang doa ini memberikan sebuah hadiah bagi pernikahannya. Hadiah itu diberikan di bulan Mei, walaupun pernikahannya baru akan dilakukan di bulan November. Anak perempuan saya berpikir bahwa bapak itu telah salah tanggal. Mungkin dia sudah tua, sehingga dia lupa tanggal. Tapi saya berkata, tidak, dia tidak lupa. Kamu boleh ambil hadiah itu sekarang. Mungkin tidak akan hidup lagi ketika pernikahanmu berlangsung. Saat itu bapak tersebut berusia 80-an tahun. Anak saya tidak membuka hadiah tersebut sampai tanggal pernikahannya. Namun, puji syukur, bapak terus masih bisa hadir di pernikahan anak saya. Ketika dia membukanya, ternyata itu adalah kalung. Sambil berlinang air mata, ia mengatakan, "Papa, Mama, hadiah dari Bapak itu adalah kalung yang persis sama seperti yang saya kenakan di saat hari pernikahan kemarin."
Bapak itu meninggal tidak lama kemudian, tetapi memori akan hidupnya dan pelayanan doanya terus tinggal di hidup kami. Betul-betul pelayanan yang luar biasa. Samuel terus berdoa bagi orang-orang. Di masa tua ini, kita pun perlu untuk terus melakukan pelayanan doa. Samuel tetap setia sampai akhirnya. Di masa tuanya, ia tetap setia. Menjaga hidup yang berintegritas, menutup babak-babak kekecewaannya, dan meneruskan pelayanan doanya. Jadi apa yang menjadi rahasianya? Bagaimana di masa tuanya dia bisa tetap setia? Saya percaya hal itu dimulai ketika ia masih anak-anak. Apakah saudara masih ingat doa yang diajarkan Imam Eli kepadanya? Kita bisa lihat doa itu di 1 Samuel 3 ayat 10. Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara masih ingat bukan, bahwa ketika Samuel merasa kesal, maka ia akan mengadu kepada Tuhan melalui doa. Seperti misalnya ketika orang-orang menolaknya, ia mengadu kepada Tuhan, dan inilah yang Tuhan katakan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. 1 Samuel 3 ayat 19. Karena Samuel menaati firman Tuhan, maka Tuhan pun menghargai kata-kata Samuel. Semua yang diucapkannya berasal dari Tuhan, dan tidak ada satupun yang gugur. Semua terjadi. Semua yang tadi saya katakan tentang berusaha setia sampai akhir, khususnya kita yang sudah lansia, bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Tidak mudah menjaga integritas. Tidak mudah menutup babak-babak kekecewaan. Tidak mudah meneruskan pelayanan doa. Tetapi selama kita belajar doa sederhana ini, dan belajar untuk datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, maka kita akan berada di alur yang benar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Satu catatan terakhir, apa yang akan Tuhan katakan pada kita ketika kita mengekspresikan doa singkat tadi? Saya juga memikirkan apa yang Yesus katakan ketika Yesus dimuliakan di hadapan 3 orang muridnya. Saat itu para muridnya melihatnya berada dalam cahaya kemuliaannya. Para murid mendengar suara dari surga yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengarkanlah Yesus. Ketika kita datang kepadanya dengan dosa, khususnya dengan integritas yang bercela, maka hati nurani kita akan menyatakan bahwa kita sudah berdosa. Apa yang akan dia katakan? Aku tahu, aku sudah mati bagi dosa-dosamu. Ketika kita datang kepada Yesus dengan kekecewaan kita, apa yang akan dikatakannya? Datanglah padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Ketika kita datang kepada Yesus dan rindu untuk mendoakan orang lain, apa yang akan dia katakan? Aku akan berdoa syafaat bagimu. Aku akan berdoa denganmu. Karena itu marilah datang kepadanya pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Ajarlah kami untuk mendoakan doa ini dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kami untuk berhenti cukup lama agar bisa mendengar-Mu bicara pada kami. Terima kasih untuk teladan Samuel yang menjaga hidup yang berintegritas. Tolonglah kami agar dapat hidup dengan hati nurani yang bersih, tanpa ada dosa-dosa yang belum diakui, dan di mana kami belum mengampuni. Tolong kami menutup babak-babak kekecewaan di dalam hidup kami, baik kekecewaan dengan orang lain maupun dengan diri kami sendiri. Tolong kami mengampuni mereka yang telah mengecewakan kami, dan ampuni kami ketika kami telah mengecewakan mereka. Tolonglah kami belajar pelayanan doa, sesuatu yang dapat dilakukan oleh kami semua, berapapun usia kami pada saat ini. Terlebih dari itu, Bapa, ajarlah kami untuk mendengar suara anak-Mu Yesus, yang telah mati bagi kami,
yang tidak akan pernah mengecewakan kami, dan yang terus berdoa syafaat bagi kami. Ketika kami menjadi semakin tua, setahun demi setahun, biarlah kami semakin belajar rahasia dari kesetiaan sampai akhir. Kami berdoa tentang hal ini di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Pak David, terima kasih banyak untuk sharing-nya. Nah, sekarang adalah waktu untuk tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, kalau yang mau tanya, silahkan tulis di chat, di kolom chat. Kalau sulit, silahkan coba raise hand, angkat tangan. Ya, jadi nanti bisa dibantu untuk dijawab. Nah, tapi ini udah ada pertanyaan yang masuk nih. Sambil nunggu Bapak Ibu tulis pertanyaannya, ini saya akan bacakan pertanyaan yang udah masuk ya. Saat ini saya sudah 65 tahun lebih. Sebentar lagi saya akan berusia 70 tahun. Di Alkitab ditulis masa hidup orang hanya 70 tahun. Kini saya sering merasa takut menghadapi hari-hari ke depan. Saya takut saya akan segera mati. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Saya sudah berikan pertanyaannya ke Pak David. Pak David mungkin bisa langsung jawab. Pak David, would you please answer directly the question that is given? I've written the answer in English on the chat. You want to translate that? I sent it to you. Okay. About fear of dying. Ya. Jadi Pak David tadi udah langsung jawab ya pertanyaannya. Kalau misalnya kita tidak siap untuk bertemu Tuhan, maka pertama-tama kita perlu tahu, perlu yakin dulu kemana kita akan pergi setelah kita mati nanti. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa Dia akan menerima kita. Ya. Jadi kita perlu yakin dulu tentang kebenaran ini. Itu jawaban dari Pak David. Is there any further points that you would like to add? I have 3 points there. The first one is to make sure that we have believe in Jesus. Jadi yang pertama, the second point is we need to live our lives from day to day. Jadi yang pertama, orang itu mesti yakin dulu bahwa dia sudah percaya pada Yesus. And the second, could you please repeat? We need to live our lives from day to day, knowing we will give an account to God one day. Yang kedua, kita mesti hidup dari hari ke hari dengan mengingat bahwa kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan pada suatu waktu nanti. So we want to be sure that we are not be afraid or ashamed when we have to give an account. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita tidak takut, tidak akan takut, dan tidak akan merasa malu kalau kita bertemu Tuhan di hadapan Dia nanti. And finally, I think only God knows when we will leave this world. Dan memang hanya Tuhan yang tahu kapan Dia akan memanggil kita. Some of us will live a long life. Beberapa dari kita akan hidup untuk waktu yang lama. Some of us may not live so long. Beberapa dari kita mungkin tidak akan hidup dalam waktu yang terlalu lama. So we just believe that God is good and He is wise. He knows how much time to give us. So we don't worry about that. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adalah maha bijaksana, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi kita bisa percaya pada Tuhan tentang hal itu. I think the important thing is to be ready to meet God at any time in our life. Hal yang terpenting adalah kita perlu siap untuk bisa dipanggil Tuhan kapanpun Tuhan menghendaki. Because we do not know when the Lord will call us. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. So we need to be ready every day, anytime. Jadi kita perlu siap setiap hari, setiap waktu. Oke, itu ya. You want to go to the next question? Oke. Question kedua yang sudah masuk itu adalah bagaimana, sebentar ya, saya lihat dulu tadi. Bagaimana saya bisa tahu apa yang jadi penugasan ulang saya di masa kini?
penugasan ulang Bapak kan sesuai dengan pekerjaan Bapak dulu sebagai pengajar dan mentor. Tapi pekerjaan saya dulu itu sulit diterapkan sekarang setelah saya pensiun. Jadi bagaimana saya bisa tahu apa tugas ulang saya sekarang? Yes, God gives us an assignment at any time in our life. Tuhan bisa memberikan penugasan ulang kapanpun di dalam hidup kita. Our assignment be that of a mother raising our children. Mungkin tugas kita itu dulu adalah menjadi ibu yang membesarkan anak-anak. Or maybe a job where we serve people and help people. Mungkin pekerjaan di mana kita melayani orang-orang dan menolong mereka. It doesn't have to be something in the church. It can be something at home or something in your workplace or something in your school. Memang kerjaan itu tidak harus selalu yang berhubungan dengan gereja. Mungkin bisa di rumah atau bisa di tempat kerja kita masing-masing. I think in any of these places we can serve God, and that will be our assignment. Dan kita sebetulnya bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada, dan itu adalah tugas kita. So, for example, for many years, my assignment was that of a pastor. I was pastoring a church. Selama bertahun-tahun tugas saya adalah sebagai gembala, dan saya harus melakukan tugas tersebut. But when I was 70 years old, I stepped down from my church. Ketika saya berusia 70 tahun, saya turun dari jabatan saya. So now I have more time for my grandchildren. Jadi sekarang saya punya lebih banyak waktu untuk cucu-cucu saya. So that may be my assignment to spend time with my grandchildren and to teach them about God. Jadi itu adalah penugasan ulang saya untuk bisa menghabiskan waktu bersama cucu-cucu dan untuk bisa mengajarkan mereka tentang Tuhan. And also because of this, I have more time to write. So writing could be another assignment from God. Selain itu, saya jadi punya lebih banyak waktu untuk menulis. Jadi memang bagi saya menulis itu adalah penugasan ulang saya saat ini. So I think it is important for each one of us to ask God, what is the assignment for me at this point of my life? Jadi memang penting sekali untuk kita tanya pada Tuhan. Tuhan, apa yang jadi tugas saya pada saat ini? So we see from Samuel's life that when he stopped being the priest, he said, I'll pray for you. His assignment is to be a prayer, to pray for the people. Jadi kalau kita lihat dari hidup Samuel, penugasan ulang dia dari tadinya menjadi nabi yang memimpin, itu menjadi seorang pendoa bagi orang-orang. And those of us who are late in our life, in our 60s, 70s, 80s, we can have a ministry of prayer. That could be our assignment, to pray for people. Bagi kita yang berusia 60-an, 70-an, 80-an, maka tugas kita misalnya bisa menjadi pendoa bagi orang-orang. So ask God, what is my assignment? And then when God shows you, then you do it. Jadi tanya Tuhan apa yang jadi tugas kita. Kalau Tuhan sudah tunjukkan, lalu lakukan. Ya, itu pertanyaan. Shall we go to the next question? Ada, silahkan ini sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, tapi yang lain silahkan kalau mau ada pertanyaan yang langsung. This question always comes up whenever I talk about Samuel. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan tadi biasanya selalu muncul kalau saya bahas tentang Samuel. Samuel was a good priest. Samuel itu adalah seorang imam yang baik. But he was not a good father. Tapi dia bukan ayah yang baik. He has 2 sons. Dia punya 2 anak. But both the sons were not godly. Tapi kedua anak ini tidak menghormati Tuhan. So sometimes we are surprised, how is it that Samuel was such a godly person, would have 2 sons who are so ungodly? Jadi kadang kita suka terkaget-kaget ya. Samuel kan seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, kok anak-anaknya bisa kayak gitu sih? But you may know godly parents who try to raise their children to know God, but in the end the children all turn bad. Tapi memang realitanya
Seringkali ada orang tua yang begitu dekat dengan Tuhan dan betul-betul serius berusaha membesarkan anak supaya juga menghormati Tuhan, tapi kenyataannya tidak demikian. I once spoke to a retreat of a missionary fellowship. Suatu kali saya pernah bicara di sebuah retreat untuk kelompok misionaris. And there were about 50 missionaries there. Waktu itu ada sekitar 50 orang misionaris di situ. And a few of them shared that even though they are serving the Lord, their children are not following their faith, and it was very sad. Ya, dan mereka mengakui walaupun mereka betul-betul melayani Tuhan sepenuh hati, anak-anak mereka tidak mengikut Tuhan dengan baik, dan mereka sangat sedih. So I think we should not be too quick to judge Samuel. Jadi mungkin sebaiknya kita tidak terlalu cepat menghakimi Samuel. But to examine our own selves and to make sure that we do our best to raise our children to know the Lord. Tapi mungkin kita perlu melihat diri kita, dan kita tetap sekarang yang masih orang tua, anaknya masih muda, kita melakukan yang terbaik untuk membesarkan anak-anak kita. But I think we should also recognize that when our children are adults, they have to make their own decisions. Dan ketika anak-anak kita sudah dewasa, mereka harus mengambil keputusan sendiri. And sometimes, despite all that we have done to teach them about God, they may decide not to follow our faith, not to follow Jesus. Dan meskipun kita sudah melakukan semua yang kita bisa, tapi mereka memutuskan untuk tidak mengikuti Tuhan. And because they are adults, we can't tell them what to do. Dan karena mereka orang dewasa, kita sudah tidak bisa lagi mengatakan apa yang harus mereka lakukan. So what they decide is their responsibility, not our responsibility anymore. Jadi apa yang mereka putuskan itu adalah tanggung jawab mereka, bukan lagi tanggung jawab kita. But if we have been faithful in teaching them the word of God when they were children, we believe that there will come a time when they will return to God. Tapi memang kalau kita sudah setia untuk mengajarkan mereka kebenaran ketika mereka anak-anak, maka pada suatu saat mereka bisa kembali. I think the book of Proverbs tells us, teach a child the way he should go, and when he's old, he will not forget it. Ya, di Amsal dikatakan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan sebab mereka nanti akan kembali kepada Tuhan. So those of us who are parents or grandparents, we need to teach our children when they are young. Jadi, saudara yang adalah kakek, nenek, saudara coba mengasuh, membesarkan cucu-cucu ketika mereka ini masih muda. And even though they go astray, we pray for them and we believe that one day they will come back to the Lord. Dan kalau sampai anak-anak kita hidupnya tersesat, kita terus doakan dan percaya bahwa pada suatu kali mereka akan kembali. So Samuel is not perfect. He was not perfect. He was a good priest, but he was not a very good father. Jadi memang Samuel juga tidak sempurna, dia imam yang baik, tapi memang dia bukan ayah yang terlalu baik. Oke. I'll stop here and see if any other question. Ya, ada there's another question, ada pertanyaan lain. Ya, saya akan bacakan. Baru-baru ini saya ikut seminar Dark Side Christian Leadership, di mana dalam seminar tersebut ada survei 30% pemimpin tidak bisa finishing well. Apakah ini karena tidak ada visi atau karena sistem gereja yang tidak terlalu solid sehingga pemimpin sekedar menjalankan tugas? Okay, I will translate. Recently, I just joined the seminar of Dark Side Christian Leadership. In that seminar, 30% of the leaders cannot finish well. Does it mean there's no vision, or does it mean because the church system is not solid enough for them to do their work? Could you please explain? Thank you. That is the statistics. If we do a study of all the leaders in the Bible, out of 10, only 3 of them finish well, which is quite frightening. Kalau kita belajar tentang para pemimpin di Alkitab, itu hanya only 3 finish well? Yes, only 3 out of 10. Dan hanya 3 dari 10 pemimpin yang bisa
menyelesaikan dengan baik, itu memang menakutkan. So you look at the 70%, what are some reasons why they don't finish well? Dan kalau kita lihat ke yang 70% itu, kenapa mereka tidak bisa menyelesaikan dengan baik? Apa alasannya? One is when God bless them, they become proud and ungrateful. Alasan pertama, ketika Tuhan memberkati mereka, mereka menjadi sombong dan tidak bersyukur. And they forget God. Dan mereka melupakan Tuhan. So Solomon is a good example. Salomo itu adalah contoh yang baik. He was blessed with wisdom and riches and fame and power. Dia diberkati dengan hikmat, dengan kekuasaan, dengan kekayaan. And because of all these blessings, his heart was turned away from God. Karena semua berkat ini, maka hatinya menjauh dari Tuhan. And sometimes when God bless us, we can also become proud. Kadang kalau Tuhan memberkati kita, kita bisa jadi sombong. So we have the example of King Saul. When he became king, he became proud. Contohnya itu adalah Raja Saul yang telah ketika sudah jadi raja, dia menjadi sombong. These are the people who have accomplished a lot in life. They have been successful. They have become powerful. Ini adalah orang-orang yang sudah berhasil dalam hidup, yang sudah sukses, yang sudah punya kekuasaan, tapi mereka kemudian melupakan Tuhan. But in contrast, you have someone like King David. Tapi sebagai kebalikannya, ada yang seperti Raja Daud. King David was not perfect. Raja Daud tidak sempurna. No, he fell into sin. Dia jatuh dalam dosa. He committed adultery. Dia berzinah. He committed murder. Dia membunuh. But he was always repentant. Tapi dia selalu bertobat. And he always came back to the Lord. Dan dia kembali kepada Tuhan. And I believe that he, as compared to Saul and Solomon, he was one who finished well. Jadi kalau dibandingkan dengan Raja Saul dan Raja Salomo, Raja Daud adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. And that is why he's called in the Bible a man after God's own heart. Itulah di Alkitab disebutkan bahwa dia adalah orang yang sesuai dengan hati Tuhan. So I think to finish well, we have to learn from the people in the Bible, those who didn't finish well and those who did finish well. Jadi kalau ingin bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, kita perlu belajar dari Alkitab, dari mereka yang berhasil, sukses menyelesaikan dengan baik, dan dari mereka yang gagal untuk finish well, untuk menyelesaikan dengan baik. I think the secret to finishing well is to be humble before God. Saya rasa rahasia untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik adalah dengan punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. And to have like King David a contrite and a repentant heart. Dan untuk bisa seperti Raja Daud punya hati yang selalu bertobat di hadapan Tuhan. And always go back to the Lord when we fail or when we sin. Dan selalu kembali kepada Tuhan kalau kita gagal atau kalau kita berdosa. Does that answer the question? Apakah itu menjawab pertanyaan? Ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Mana ya tadi? Hilang nih. Oh ini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Bapak bisa punya tenaga, punya stamina untuk hidup di masa tua ini? Karena kan Bapak nggak tahu kapan Bapak akan finish, ya. Okay, I will translate. How do you have the stamina to live the elderly life because you don't know when you will finish? For all I know, I can be living my last kilometer for more than 1,000 kilometer. It's a difficult question to answer. Itu memang pertanyaan yang sulit dijawab. Yeah, because we don't know how long we're going to live. Sebab kita nggak tahu berapa lama kita akan hidup. You know, recently I went to visit my father's grave. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi kuburan ayah saya. And I was reminded that my father passed away at the age 73. Dan saya diingatkan bahwa ayah saya meninggal di usia 73. Then I realized that this year
I'm 73 years old. Dan saya tiba-tiba menyadari bahwa saat tahun ini saya umurnya udah 73. So would the Lord call me home the same age as my father? Apakah Tuhan akan panggil saya di usia yang sama dengan ayah saya? Well, in Singapore, we are told that men live up to about 85 years old. Di Singapura, biasanya pria itu hidup sampai usia 85 tahun. So I still have more than 10 years to go. Jadi mungkin saya punya waktu 10 tahun lagi untuk bisa hidup. But I don't know. I don't know whether I have another 10 years or maybe not. Saya nggak tahu apakah saya bisa punya waktu 10 tahun lagi atau tidak. Mungkin tidak. So I decided I will not think about this. Jadi saya memutuskan saya tidak akan berpikir tentang hal ini. I will just live one day at a time, 1 week at a time. Saya akan hidup satu hari per satu hari saja, per satu minggu saja. I still plan for the things I want to do over the next 6 months, the next 1 year. Saya masih merencanakan berbagai rencana untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. But whenever I plan, I always say God willing. No? Tapi setiap kali saya berencana, saya selalu mengatakan sesuai kehendak Tuhan. Yeah, so we have to leave everything in God's hand and live as if this day is the last day and be ready to meet Him anytime. Jadi ya kita harus menyerahkan hidup kita pada Tuhan, tapi juga kita harus selalu siap setiap saat. I believe that is the best way to live, to know that you may not have a lot of time left. Tapi saya rasa cara terbaik untuk hidup adalah dengan berpikir bahwa waktu kita tidak banyak lagi. I find that this is helpful for me. Saya menemukan hal ini berguna bagi saya. Because whenever I'm upset about something, sebab kapanpun ketika saya merasa kesal dengan sesuatu hal, I'm angry with someone or someone is angry with me, atau saya marah pada seseorang atau mungkin orang lain marah pada saya, or sometimes my wife and I we quarrel. Kadang-kadang saya dan istri saya bertengkar juga. I always ask myself, if the Lord should call us home today, will we still be fighting and quarreling over these things? Dan saya bertanya, kalau Tuhan memanggil kami pada hari ini, apakah kami akan bertengkar seperti ini? Yeah, I think that's a good question to ask ourselves. If the Lord were to call me home today, will all this kind of trouble and quarrel, all these things, are they so important? Or should we just quickly resolve them? Saya rasa itu adalah pertanyaan yang baik yang perlu kita selalu tanyakan. Kalau Tuhan panggil saya hari ini, apakah masalah-masalah yang saya hadapi ini harus saya hadapi dengan cara seperti ini? And maybe I'll just share an example. We have a family in our church who has one son. Ada sebuah keluarga di gereja saya yang punya satu anak laki-laki. And the son wanted to go out to a party one night. Anak laki-laki ini ingin pergi ke sebuah pesta pada suatu malam. And the parents didn't want him to go because he was late. Tapi orang tuanya nggak mau anak ini pergi karena udah malam. And they had a big quarrel. Akhirnya mereka bertengkar hebat. And the son left for the party. Dan anak laki-laki ini akhirnya pergi saja ke pesta tersebut. But something happened when he was coming back from the party. Tetapi terjadi sesuatu ketika anak ini kembali dari pesta itu. He was involved in an accident. Dia mengalami kecelakaan. And he was killed. Dan dia terbunuh. The only son. Satu-satunya anak laki-laki. And the last thing the parents remember of him was that big quarrel they had. Dan hal terakhir yang orang tua ini ingat adalah pertengkaran besar mereka. And they said, if we know that, he would die that night, we wouldn't have quarreled with him. Kalau mereka tahu bahwa anak ini akan meninggal pada malam itu, mereka tidak akan bertengkar dengan dia. Because they really loved him. Karena mereka sangat mengasihi anak ini.
And they regretted that the last thing they remember of him was the quarrel. Dan mereka sangat menyesal bahwa hal terakhir yang mereka ingat dengan anak ini adalah pertengkaran. So I think there's a lesson in it for all of us. Jadi ini adalah sebuah pelajaran ya bagi kita. If this is the last day for you or for that person, are all these things so important for you to fight over a quarrel? Jadi kalau hari ini adalah hari terakhir bagi saudara dan bagi orang yang ada bersama saudara, apakah hal-hal yang dilakukan, yang dikerjakan pada saat ini sepenting itu? Okay, that's the question. There are other question. Ya, ada pertanyaan lain. Bagaimana cara Bapak mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dalam hidup yang seringkali pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan kita? So the question is, how do you manage your thoughts, your feelings, your attitude in life when reality is not as good as we are expecting? I think it becomes a problem when you try to make things the way you want them to be rather than to accept things as they are. Jadi memang ada hal-hal yang tidak baik biasanya terjadi kalau kita memaksakan situasi dan bukannya menerima apa yang terjadi. We need to recognize that we live in an imperfect world. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. We are also sinful. We have a mortal body, a weak body. Kita juga orang-orang berdosa dan kita punya tubuh juga yang lemah. And we live in a sinful world, a broken world. Dan kita hidup di dunia yang berdosa, yang rusak. So we don't always have the things that we want to have. Dan kita tidak selalu bisa memiliki apa yang kita harapkan kita miliki. And things don't always work out the way we want. Dan hal-hal juga tidak selalu terjadi seperti yang kita mau. I mean, look at Samuel. He served the people for 20 years, but in the end, they didn't want him. Ya, saudara lihat hidup Samuel kan? Dia sudah melayani orang bertahun-tahun, tapi pada akhirnya mereka menolak dia. You know, rejection is a very painful thing when people don't want you anymore. Penolakan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan ketika orang-orang tidak lagi menghendaki kita. And then look at all the disappointments he faced in his life. Dan coba saudara lihat berbagai kekecewaan yang Samuel alami. He was disappointed with Saul, whom he appointed as king. Dia kecewa dengan Raja Saul yang sudah dia urapi sebagai raja. I'm sure he was also disappointed with Eli, his mentor, the one who taught him. Dan pasti dia juga kecewa dengan Imam Eli yang sudah jadi mentornya, yang sudah mengajarkan dia selama ini. He was disappointed with his two sons. Dia kecewa jelas dengan kedua anak laki-lakinya. But he never gave up his faith in God. Tapi dia tidak pernah melepaskan imannya kepada Tuhan. No, he continued to serve God. He continued to love God. No, he continued to do what God has called him to do. Dia terus melayani Tuhan, dia terus melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. We believe that when Jesus comes, he will make all things right. Kalau Yesus tiba kembali, datang kembali, dia akan menjadikan segala sesuatu jadi baik. If it doesn't come in our lifetime, we will go and meet him when we die. Tapi kalau dia tidak datang ketika kita masih hidup, kita akan ketemu dia ketika kita meninggal nanti. And he promised us that that world will be a perfect world. Dan dia berjanji bahwa pada saat itulah dunia akan sempurna. So I think we have to wait for that. We wait for that to happen. We can't have a perfect world. We can't have everything we want. Jadi kita harus menanti untuk bisa mencapai kesempurnaan itu. Tapi selama kita hidup, dunia ini tidak sempurna. Okay, there are the question as well. Ada pertanyaan-pertanyaan lain ya? Tadi Pak David telah sharing tentang salah satu kegagalan yang menyebabkan seseorang tidak finish well. Bolehkah Pak David menjelaskan penyebab-penyebab lain orang bisa gagal? So,
You have shared about some failures that cause people not to finish well. Can you explain other causes that make people not finishing well? I think to finish well, you must have a plan. Saya rasa kalau kita ingin bisa finish well, menyelesaikan dengan baik, kita perlu punya rencana. No, it is not something that just happened. You have to plan for it to happen. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa terjadi dengan begitu aja. Kita mesti merencanakan. So when I conduct seminars on finishing well, jadi ketika saya buat seminar tentang finishing well, I ask the people to write down 3 things they want to be or do or have in order to finish well. Saya minta mereka, orang-orang yang mendengar seminar, menuliskan 3 hal yang bisa mereka lakukan untuk bisa menyelesaikan dengan baik, untuk bisa finish well. And I will encourage you to do that. No, write down 3 things you want to do or you want to be or you want to have so that you can finish well. Coba saudara tuliskan 3 hal yang bisa saudara lakukan, yang bisa saudara, mungkin saudara ingin menjadi apa, atau apa yang ingin saudara ingin miliki untuk bisa menyelesaikan dengan baik. So for example, if you write down, I will finish well if I am at peace with God. Misalnya, contohnya, saya menulis, saya akan menyelesaikan dengan baik kalau saya berdamai dengan Tuhan. Now, if this is your desire to be at peace with God, then every day you will make sure that as you come to the end of the day, there's nothing between you and God. You are at peace with God. Jadi kalau ini yang saudara rencanakan untuk saudara kerjakan, maka saudara berusaha supaya dalam setiap harinya saudara menjaga supaya saudara bisa punya kedamaian di hadapan Tuhan. So it is something you do every day. You remember what you have written and you do it every day to be at peace with God. Jadi itu adalah sesuatu yang mesti dikerjakan setiap hari untuk bisa punya kedamaian dengan Tuhan di hadapan Tuhan. So anytime God called you home, you know that you'll be at peace with Him. Jadi kapanpun Tuhan panggil saudara, saudara tahu saudara sudah ada dalam kondisi damai dengan Dia. For myself, one of the things I wrote down to finish well is to provide for my wife and my family. Nah, bagi saya, salah satu hal yang saya ingin lakukan untuk bisa menyelesaikan dengan baik adalah saya bisa menyediakan dengan cukup untuk istri saya dan untuk anak saya. To provide not just financially, but emotionally, spiritually, in every way. Jadi bukan cuma mempersiapkan secara keuangan, tapi juga secara emosi, secara rohani bagi mereka. So one of the things that I have done is to make sure that if anything should happen to me, if the Lord should call me first, I will not leave any debts behind for my wife to pay. She is well provided for. Jadi satu hal yang saya pastikan adalah kalaupun Tuhan panggil saya tidak akan meninggalkan hutang bagi istri saya atau hal-hal lain yang menyebabkan istri saya tidak hidup dengan baik. Because I know of friends of ours when they were taken away through sickness, they left behind a lot of things for their wife to settle, including a lot of debts. Ya, sebab saya tahu ada teman saya, waktu itu dia mengalami sakit yang lama, ketika akhirnya Tuhan panggil, dia meninggalkan banyak hal yang harus akhirnya dikerjakan oleh istrinya, termasuk hutang-hutang. So there's something very practical you can do. You can provide for your family members should the Lord call you home. Jadi itu adalah hal praktis yang bisa saudara lakukan, mempersiapkan bagi keluarga saudara ketika supaya mereka aman ketika Tuhan panggil saudara. You can think of other things that you want to do in order to finish well. Tapi saudara bisa pikirkan hal-hal lain yang bisa dilakukan supaya bisa menyelesaikan dengan baik. I know some friends who are spending a lot of time reading the Bible, studying the Bible. Saya tahu ada beberapa orang yang setiap saat selalu membaca Alkitab.
Because when they're younger, they have no time to study the Bible. So now they join the Bible study fellowship or Bible study group and spend a lot of time just reading God's word. Sebab ketika mereka masih muda, dia waktu itu tidak punya banyak waktu untuk bisa mempelajari kebenaran firman. Jadi sekarang dia banyak menghabiskan waktu untuk mendalami kebenaran firman. Yeah. Yeah. There's another question here. Baik sekali ya kalau tadi Pak David mengatakan kita bisa melakukan pelayanan doa. Tapi saya itu tidak tahan kalau harus berdoa lama-lama, apalagi kalau sampai harus berlutut. Setiap kali berlutut di acara doa di gereja sebelum pandemi dulu, lutut saya sakit. Bagaimana saran Bapak supaya saya bisa melakukan pelayanan doa, tapi saya sebetulnya tidak bisa banyak berdoa? So the question, it is good that we can do the ministry of prayer as you said. But I cannot stand to pray for a long time, especially when we need to kneel down. Every time I needed to kneel down in church before the pandemic, my knee was hurt. What is your advice so I can do the ministry of prayer, though I cannot pray much? The Bible doesn't tell us how we should pray. The Bible tells us to pray, but it doesn't say you must pray in a certain way. Ya, Alkitab nggak pernah mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan cara tertentu. For example, I found that, I cannot pray sitting down. Misalnya, saya tuh nggak bisa doa kalau harus duduk. Because if I do that, I'll fall asleep. Karena kalau sambil doa dengan duduk, saya tidur akhirnya. So I find that the best way for me to pray is to go for a walk. Jadi saya menemukan cara terbaik saya berdoa itu adalah dengan jalan-jalan. Or when I go for a drive. Atau ketika saya sedang menyetir. So you find out, in what way can you pray best? Jadi bagaimana kita bisa tahu gimana cara berdoa yang terbaik bagi saya? I know some people like to pray when they are doing their ironing. Beberapa orang itu berdoa dengan cara terbaik ketika menyetrika baju. Or when they are washing the dishes. Atau ketika mencuci piring. Because these are things you do without thinking. Then your mind is free to pray. Karena ini adalah hal-hal yang bisa kita kerjakan tanpa harus berpikir banyak, sehingga pikiran kita bisa ditujukan untuk berdoa. So if your knee hurts when you kneel down to pray, then maybe either you put a cushion on your knee or you stand and pray or you walk and pray. Jadi kalau lutut saudara sakit ketika harus berlutut, maka ya doanya coba duduk aja atau bahkan jalan-jalan kalau perlu. Okay. That's a question. There's another question now. We still have some time. Silahkan saudara kalau yang mau tanya lagi ya, kirim pertanyaan lagi ya. Saya sekarang masih berusia 48 tahun. Saya berharap dapat pensiun dalam waktu 7 tahun di usia 55 tahun. Apakah statement ini benar? Kita akan menyelesaikan dengan baik kalau kita hidup dengan baik setiap saat sampai akhir. Okay. So I'm now 48 years. I hope that I can retire in the next 7 years when I am 55. Is the statement correct? Can we finish well if we live well every moment each time until the end? Yes, I think it is good that you plan ahead for your retirement. I'm glad that you are beginning to plan for your retirement, even though it is another 7 years to go. Saya baik sekali kalau saudara merencanakan untuk bisa pensiun, ya bahkan walaupun pensiunnya masih 7 tahun lagi, itu baik sekali untuk merencanakan dari sekarang. Because I know some people when they retire, they don't know what to do with their life. Karena saya menemukan ada orang-orang yang sudah pensiun dan akhirnya bingung apa ya yang mesti dilakukan ketika sudah pensiun. One day they're working, then after that next week they're no longer working. They don't know what to do. Sampai minggu ini mereka masih kerja, tapi kemudian minggu berikutnya mereka udah nggak mesti kerja. Jadi mereka bingung mesti ngapain ya. And the studies have shown that many retired people fall into depression.
Dan memang riset menunjukkan bahwa banyak orang yang pensiun yang akhirnya jatuh dalam depresi. Yeah, they feel useless because they are not working. Mereka merasa hidup tidak berguna lagi karena sudah tidak bekerja. They feel restless and aimless because they don't want to do for the whole day. Mereka merasa gelisah karena mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan sepanjang harinya. So one piece of good advice I received from someone who is older than I, who retired from a teaching career. Maka suatu nasihat yang saya dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari saya, yang seorang pengajar. He said that when you retire, you are tempted to stay at home all the time. Dia mengatakan kalau kamu pensiun, kamu biasanya pengen tinggal di rumah terus sepanjang hari. And then you like to sleep and do nothing. Dan lalu kamu akhirnya pengen tidur terus dan tidak melakukan apa-apa. So his advice is every day make an appointment so that you get out of the house. Dia menasihati setiap harinya coba bikin janjian dengan seseorang supaya saudara keluar dari rumah. You know, go out and meet people. Keluarlah dan temui orang-orang. But in order to do that, you must have friends who want to meet up with you. Tapi memang untuk bisa melakukan hal itu, saudara perlu punya teman-teman yang mau bertemu dengan saudara. Well, when you're working, you have your colleagues. You meet people at your place of work. Kalau saudara kerja, biasanya punya rekan-rekan kerja yang bisa ketemu di tempat kerja. But when you're not working, you have people that you can meet up with and people who want to meet up with you. Nah, tapi kalau saudara sudah nggak kerja, saudara juga perlu ada teman-teman yang mau bertemu dengan saudara dan janjian dengan saudara. So it's very important before you retire to have friends that you meet up with outside of your work. Jadi memang sebelum saudara pensiun, cobalah bangun persahabatan. Not friends from your work, but friends who are not. Bangunlah persahabatan dengan orang-orang yang berasal dari luar tempat kerja saudara. And so those who belong to a church, we are blessed because we have many friends in the church. Nah, kalau saudara ada di gereja, itu sebetulnya baik sekali karena kita bisa punya teman di luar tempat kerja di gereja. And my recommendation is that you join a small group, either a Bible study group or cell group. Rekomendasi saya, coba saudara ikutlah bergabung dalam kelompok kecil, bisa kelompok penelaan PA atau kelompok kecil, kelompok sel. But it should be a group of friends that you can talk about spiritual things and personal things. Tapi memang ini adalah teman-teman di mana saudara bisa bicara hal-hal yang pribadi, hal-hal yang rohani. And as you're preparing for retirement, you should also be thinking of what you want to do after retirement. Memang ketika saudara merencanakan untuk pensiun, saudara mesti memikirkan apa yang akan saudara lakukan sesudah pensiun. And I believe that if you are open to the Lord will show you some of the things you can do. Saya percaya kalau saudara terbuka pada arahan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan apa yang saudara perlu lakukan. So I wish you a blessed retirement in 7 years' time. Jadi saya mendoakan agar saudara bisa pensiun dengan baik dalam 7 tahun ke depan untuk penanya yang tadi. Ya, oke, Pak David, there's one more question. We still have a little bit of time. Silahkan kalau ada yang mau tanya lagi yang lain ya, masih ada waktu. Pertanyaannya adalah, hidup yang otentik yang bagaimana yang Alkitab ajarkan? Apakah seperti yang pemazmur ajarkan dalam menjalani hidup ini supaya atas karunia-Nya kita dimampukan menjalaninya? Okay, the question is, what kind of authentic life that we should live? Is it like what the psalmist says that we have in doing the life? Yeah. I like the word authentic. Yeah. Can you explain the word Betul, authentic? Benar, Bu Evelyn bantuin. Ya, ini ada yang tadi Pak David nanya ke Bapak atau Ibu yang tanya, itu yang dimaksud hidup yang otentik itu seperti apa? Or probably Pak David, could you explain what is the meaning of authentic life according to you?
Well, it means that you are transparent. It means that you're honest. You're not hiding anything. Ya, You oke. let people know who you really are. Tadi ada yang bertanya hidup yang otentik itu seperti apa, lalu Pak David menjelaskan bahwa hidup yang otentik itu berarti hidup yang transparan, terbuka, yang jujur. And then what else? Transparent, honest. So is that the meaning that you are when you use the word authentic? Apakah itu yang tadi penanya maksudkan dengan arti hidup yang otentik, hidup yang transparan, yang terbuka, yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama? Yeah, probably that's the what he or she meant. Yes, I think you have asked a very good question. Ya, saya pikir saudara bertanya pertanyaan yang baik sekali. Because we have a tendency to hide our true self from people. Karena kita cenderung menyembunyikan diri kita yang sejati di hadapan Tuhan. No, we want people to see the best side of us, and we hide those weaknesses of ours or those things we don't want people to see. Biasanya kita menyembunyikan diri kita yang kelemahan-kelemahan kita sehingga orang nggak bisa lihat. To me, being authentic means being real. So if you're not doing well, when people ask you how are you, you tell them, I'm not feeling too good. Jadi memang kalau menjadi orang yang otentik itu adalah orang yang apa adanya. Kalau orang tanya misalnya gimana keadaan Bapak Ibu, ya kita bisa jawab apa adanya. Kalau kita merasa nggak baik, kita katakan ya saat ini saya sedang tidak dalam keadaan yang terlalu baik misalnya. And when you're sharing with people about what's happening in life, you don't just tell them all the good things. Jadi kalau orang tanya, ya mungkin kita nggak perlu selalu menunjukkan segala hal yang baik. And if you're not walking right with the Lord, you should not be afraid to tell people, please pray for me. You know, I need to be closer to the Lord. Ya, jadi kalau ada orang yang berjalan bersama saudara, saudara mungkin bisa mengatakan, tolong doakan saya dalam keadaan yang tidak terlalu baik. But to encourage that, we need to have a community, a fellowship of people who, you know, are open to one another, to pray for one another, and to accept one another. Tapi memang untuk bisa kita hidup secara otentik, terbuka apa adanya itu tidak bisa pada semua orang ya. Kita perlu punya sebuah komunitas atau kelompok yang akan bisa mendoakan kita, yang bisa menolong kita tanpa menjatuhkan kita. So women may feel more comfortable sharing with other women, and men may feel more comfortable sharing with other men. Ya mungkin kalau yang pria akan lebih nyaman untuk sharing dengan yang pria lagi, yang wanita mungkin lebih nyaman untuk sharing dengan yang wanita lagi. So it's good for you to have a small circle of friends of the same sex, same gender, that you can share freely with and listen to one another and pray for one another. Jadi memang akan baik sekali kalau saudara bisa punya kelompok kecil yang dari gender yang sama untuk saudara bisa terbuka apa adanya. So in Singapore we have something called 3-2-1. Di Singapura kami ada yang namanya 3-2-1. 2-1. 3 persons meeting for 2 hours once a month. Jadi 3 orang ketemu selama 2 jam per 1 bulan sekali. So I belong to about 4 or 5 of these groups, and we meet every month to have lunch or to have breakfast for 2 hours, and we share and pray for each other. Jadi saya punya 4 atau 5, saya bergabung dengan 4 atau 5 kelompok semacam ini, di mana kami bertemu setiap bulannya untuk bisa makan siang atau makan pagi bersama selama sekitar 2 jam. Yeah, it could be 3, it could be 4 persons, but it's like Jesus, no? Jesus and the 3 disciples. Bisa 3 atau 4 orang, seperti Yesus yang juga ada beberapa murid, bersama beberapa murid. I think all of us need to have at least 2 good friends that we can share with. Saya rasa setiap kita perlu punya setidaknya 2 orang teman untuk kita bisa berbagi. Then we can be authentic and be ourselves, so that people know really who we are and be able to help us and pray for us.
Sehingga kita bisa hidup otentik, terbuka secara jujur apa adanya, dan mereka bisa mendoakan kita. Ini there's some 2 question, but that will be last question karena waktunya udah hampir habis. Pak David, are you still okay if I ask these 2 more question? Yeah, I can stay the whole day because I'm retired. I have a lot of time. Oke, Bapak Ibu masih bertahan juga ya. Ini saya nanyanya banyak nih sebetulnya. Oke, sebentar saya baca dulu ya. Mana nih? Oke. Kalau sudah lansia, sudah usinda itu tidak bisa urus diri sendiri. Perlu dibantu orang atau alat untuk menopang hidupnya. Susah untuk bisa berdoa juga. Bagaimana orang Kristen yang paling baiknya? Apakah rumah jompo baik untuk orang tua? Okay. The question is, when you have been senior, sometimes you are sick, and sometimes you need equipment to help you to live well. Sometimes I think it's difficult to pray as well. So how can a Christian live well in such a situation? Do you think rumah jompo itu apa ya? A senior house is good for the senior people, especially in the Asian context, like what we. Yeah, I think we have to accept that as we grow old, we have to depend on people to take care of us. Mungkin kita perlu menerima kenyataan bahwa kalau kita sudah tua, kita memang perlu bergantung pada orang lain untuk menolong kita. Those of us who have been independent all our lives will find this very difficult. Memang bagi kita yang selama hidup itu sudah mandiri, ketika harus bergantung pada orang lain itu sulit sekali. I have a friend who likes to drive his own car. He likes to drive his own car even though he's over 80 years old. Saya punya teman yang selalu ingin menyetir sendiri walaupun dia sudah lebih dari 80 tahun. He doesn't want people to take him to a place. He wants to drive his own car. Dia nggak mau ada orang yang menyetir bagi dia. Dia mau nyetir sendiri. But the doctors told him that it is not safe for him to drive because he cannot see properly. Tapi dokter bilang ya kamu nggak bisa nyetir sendiri karena kamu nggak bisa lihat lagi dengan baik. But he refused to listen to his doctor. Tapi dia menolak it can be quite dangerous. Nasihat dokternya itu. Dan akhirnya itu bisa bahaya. So I think when we are not well and we need equipment, we need to go to a hospital or we need to stay in a nursing home. We have to accept it that it is part of life. Jadi kalau memang kita pada satu waktu harus tinggal di rumah jompo atau di rumah sakit, ya memang kita harus menerima kondisi itu. I don't know about the situation in Indonesia, but in Singapore we are fortunate that we have a number of Christian nursing home for the elderly. Ya, kami nggak tahu. Saya nggak tahu situasi di Indonesia, tapi memang kalau di Singapura kami beruntung karena di sini ada beberapa rumah jompo Kristen yang baik sekali. Well, sometimes they are not cheap. They can be quite expensive. So that's why we have to plan for this and have enough savings so that we can pay for some of these services. Nah, cuma memang sih kadang-kadang beberapa rumah jompo ini cukup mahal ya. Karena itu kita perlu merencanakan dengan baik supaya kita juga bisa membayar ketika kita perlu masuk di rumah jompo. But I also feel that we can prepare for this by keeping ourselves in good health. In other words, to see a doctor regularly to check on our health, to make sure we take our medication, we do all the tests, so that we don't get seriously ill. Tapi cara lain adalah kita menjaga kesehatan kita. Kalau perlu kita ketemu dengan dokter secara teratur untuk cek kondisi kesehatan kita. Kita juga makan dengan baik, jaga kesehatan. Oke, Pak. That's right. Yeah. Yes, you add the makan part. Yes, you must eat well. Ya, harus makan dengan baik. Ya. There's another question.
Saya pria usia 50 tahun, memiliki 1 istri dan memiliki 2 anak laki-laki. Saya bekerja di perusahaan bank swasta. Sudah 26 tahun sebagai karyawan. Lalu pada usia 44 tahun, saya jadi dosen di perguruan tinggi swasta di Bandung, mengajar kelas karyawan program S1. Dan ini akan menjadi kegiatan saya setelah pensiun. Apakah panggilan Tuhan ini betul-betul yang Tuhan inginkan dan bagaimana menjaga pekerjaan dan pengajaran saya untuk selanjutnya? Mohon pencerahan. Okay, I'm male. I'm 50 years. I have 1 wife and 2 sons. I used to work in a private bank for 26 years. And in 44 years, I worked as a lecturer in a private university in Bandung. I teach the staff class, and I hope that it can be my activity after my retirement. I am now considering whether this is really God's calling for me. How to keep my teaching and my work well when I retire. Please, could you please give some insight? Well, you're doing a good work. I think being a teacher, you influence the lives of many students. Ya, saya percaya bahwa bisa mengajar itu, saudara, bisa mempengaruhi hidup banyak orang. You remember I mentioned this teacher who retired from teaching? Saya kan sudah mengatakan tadi tentang guru yang pensiun dari setelah and he told me that when you're retired, you should make 1 appointment every day. They will take you out of your house. Jadi setelah pensiun, coba bikin janjian ketemu dengan minimal 1 orang sehari supaya saudara bisa keluar rumah. So this teacher, he taught for also like you many years now, I think 30 or 40 years, but he has many students who still remember him. Jadi guru ini sudah mengajar selama 40-an tahun dan dia punya banyak mantan murid yang masih ingat dia. Some of these students are now fathers, even grandfathers and grandmothers. Beberapa muridnya ini sudah jadi ayah, sudah jadi kakek nenek bahkan. And he meets up with them. No? He will call them up or they will call him up, and every day he's meeting his former students. Jadi dia akan telepon. He enjoys meeting them. Dia telepon dan dia hubungi mantan-mantan muridnya ini dan setiap hari dia gantian ketemu dengan mereka. Dan dia menikmati sekali hal ini. And you know, as a teacher myself, it's always a joy. In fact, in this Zoom session, I can see 2 of the students I taught in Singapore Bible College. No, ya, bahkan saya senang sekali ya bisa menikmati hidup saya di masa tua ini sebagai pengajar. Bahkan di Zoom ini aja saya bisa lihat 2 mahasiswa saya dulu yang ketika saya mengajar di Singapore Bible College. And if you can meet up with them now, it's very easy. On the phone, you can talk to them. So I think you'll have a very meaningful and wonderful retirement as a teacher. Ya, dan kita bisa hubungi mereka dengan mudah sekarang. Kita bisa telepon mereka. Jadi saya percaya bagi penanya tadi, Anda akan bisa punya masa pensiun yang baik ya kalau Anda seorang pengajar. Oke, demikian pertanyaan-pertanyaannya ya, karena waktu juga maka mungkin sampai di situ dulu saja. So we will end the session because the time has come. Saya mungkin berterima kasih kepada Pak David. So we really thank you for your presence with us, for your insight as well. Thank you very much from us in GAE. Yeah, Pak David, do you want to say anything? No, I'm replying somebody who just texted me on chat group. Okay. Okay. No, I'm really grateful to be with all of you, and it was so wonderful to listen to myself speaking in Bahasa. Ya, jadi terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Tadi saya senang sekali ya mendengar
video saya yang ada dalam bahasa Indonesia itu luar biasa. And I want to thank Fandi and Gary Zen for coming to my house to do the recording. It's wonderful to meet up with them. Saya terima kasih kepada Fandi dan Gary ya dari IEC Singapura yang datang ke rumah saya untuk bisa record. Thank you very much. Terima kasih banyak. Oke.